Halo guys, balik sama gue William Sudana dan hari ini kita mau bahas tentang evaluasi sedikit lah ya tentang pergerakan di minggu lalu gitu gimana, karena minggu lalu kan akhir bulan, kemudian dimulai dengan awal bulan gitu ya, tanggal 1 Desember di hari Jumat kemarin gitu. Dan langsung aja berdasarkan dari ini kan ada 2 video yang gue upload minggu lalu gitu ya, dan dari sisi satu hari tugas selesai semua segala macam gitu, yang awalnya kita perkirakan R1 semester itu jadi batas atas, tapi ternyata memang kita ngeliat pergerakannya di day by day itu mulai tembus ke atas gitu ya, sehingga di akhir bulan pun bablas gitu, jadi nggak strong banget candlenya. Kalau kita lihat di bulan, di akhir bulan dia ada rejection memang di sini di 2052, oke. Kemudian dia balik lagi turun ke 2035 ya kan, di sini closingnya 2035. Lalu kemudian di awal bulan dia harus sedikit gap up ya kan, 2037 lalu lanjut ke atas. Jadi kita perhatikan sebenarnya dari sini kita lihat bahwa walaupun kita ngomong quarter tugas sudah selesai, monthly tugas sudah selesai, di even di hari pertama pun juga kayaknya tugas sudah selesai ya untuk monthly Desember gitu. Tapi kita ngelihat tuntutan untuk menuju ke atas itu masih ada. Artinya apa? Kita ngelihat bahwa semester 2 tugasnya masih pengen dikejar ke atas lagi kayak gitu. Ini kita ngelihat dari pergerakan day by day-nya. Jadi kalau misalnya pergerakan ini kan yang kita update setiap hari gitu ya, kita ngelihat di Telegram gitu. Jadi kalau misalnya kalian berharap kepada YouTube doang ya susah lah gitu, karena tektokan setiap hari dan analisa setiap hari itu ada di Telegram gitu. Dan balik lagi di channel arah market, kita nggak pernah mengajak kalian untuk entry, sell, buy dimanapun itu, semuanya berdasarkan analisa masing-masing gitu. Karena mau kalian tradingnya dari sisi swing, mau kalian tradingnya intraday, mau kalian tradingnya scalping, itu silakan. Yang kita berikan adalah gimana perspektifnya. Jadi kalian lakukan analisa sendiri, jangan berharap kepada signal gitu, karena memang nggak akan dibagikan di sini gitu. Di weeknya sendiri, memang kita ngelihat ini week lalu gitu ya, ini benar-benar bablas ke atas ya. Jadi ini strong banget candlenya. Karena apa? Ya, kita ngelihat bahwa gold pasti ngejar target semester. Kalau misalnya tadi gue udah ngomongin semester 2 ini kan hukum jikanya up ya. Ini kita sedikit look back sedikit ke sini di area di sini ya. Oktober ya kan. Oktober di sini 1853. Kemudian semester 2 itu dimulai dari Juli ya. Juli ini di atas, semester 2-nya up. Jadi semester 2-nya up itu biasanya memang potensinya targetnya adalah HB semesternya gitu. HB semester 1 kan ada di bulan Mei lalu nih, yang ada di area di sini adalah 2061. Tapi uniknya kalau kita perhatikan di beberapa chart ada yang udah 2079 yang akhirnya membuat ini kan, kalau misalnya kita lihat ini di sini kita resmi ini adalah HB dari yearly kan ya. Kalau kita ngelihat patokannya ke ini capital.com, dia bilang ini belum break. Jadi HB-nya masih di sini, yearly-nya di sini masih anomali, masih nggak anomali kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari beberapa patokan lain, misalnya gini. Misalnya kita lihat di sini, ini apa? Yearly 2020, 2022. Nah, kalau di sini ya, di 2023 ini udah 2078 kayak gitu. Ini di 8 cap gitu. Kemudian kalau misalnya kita lihat di Saxo juga sama. Ini berapa? 2080, berarti udah break juga. Jadi lucu, memang ada beberapa chart yang dia masih mengakuinya high di tahun ini adalah 2060 gitu. Nah, tapi kalau kita anggapannya gitu ya, kalau di broker gue memang udah bilang yearly anomaly up gitu, karena break high now-nya itu sekarang udah 2079 gitu. Tapi dengan posisinya sekarang gitu ya, ya kita ngelihat bahwa posisi semester 2 itu kan memang posisinya hukum jikanya up gitu, yang dimana kita perkirakan di pas awal-awal mulai mungkin di kuartal 4 gitu ya, kita perkirakan semester 2 itu nggak akan kejar atasnya. Ternyata memang semester 2-nya pengen kejar atasnya. Jadi kalau udah ngomongin ke situ, ya kita mesti realistis bahwa ya yang dikejar adalah atasnya. Kemudian goal di sini adalah ya minimal target break HB-nya. Berarti sekitar 2079, 2080 ya. Itu jadi target realistis yang akan dikejar dalam sisa waktu di akhir tahun ini. Kalau kita lihat sekarang posisinya ada 2072 closing di minggu kemarin dengan posisi paling atas 2075. Jadi sebenarnya dikit lagi, sekitar 50 pip lagi gitu. Turunin lagi di chart time frame daily-nya. Ini kita ngelihat time frame daily-nya kemarin cukup masif pergerakan ya, terutama setelah posisi daily yang hukum jikanya down gitu ya. Tapi dimulai di Eropa itu mulai di break gitu. Kita turun ke H4 aja. Tapi kita lihat di sini pencapaian daily-nya itu sampai R4 daily ya. Jadi memang dikejar sampai atas banget kayak gitu, sampai akhirnya udah tutup, energinya habis. Nah, kemudian kita lihat di sini di H4-nya kita buka sedikit session market. Di sini kita lihat
di area Asia ya, mereka udah mulai break gitu. Jadi sekitar jam 2-an itu udah mulai break, terjadi daily yang hukum jikanya down jadi anomali up gitu. Dan dari situ dia cuma sweep liquidity di area high kemarin aja, turun lagi ngambil area di bawah di sini. Dan ini jadi area entry yang bagus. Kemudian buat teman-teman yang kemarin sempat ngikut ya. Jadi untuk lihat ini area demand yang bagus di sini dengan posisi di bawah LB daily dia nggak di break, dan di sini dia ngambil nih area demandnya di sini. Nih di sini. Kemudian dia langsung terjun kejar ke atas yang membuat H4-nya sendiri aja kayak tiang. Kayak gitu. Di sini tiang banget nih. Ya kan? Ini sekitar berapa pip? Ini dari 2042 sampai 2021. Jadi 300 pip ya dalam waktu 4 jam. Dan ini yang terjadi sepanjang di kemarin. Makanya ketika gue ngeliat bahwa 2052 itu kan high terakhir ya di minggu itu. Jadi gue pasang buy stop di sini 2052, 2053 gitulah. Langsung kejar TP di 2061. Jadi sekitar 90-80 pip gue bungkus di situ. Karena juga kebetulan ngeliat di tabel RPS ada confluence angka yang ekuivalen. Di kalau nggak salah di H4 ada 2061, kemudian di daily juga ada 2061-an gitu. Jadi gue langsung tutup di situ aja, ambil itu sebagai area TP gue kayak gitu. Jadi di situ kita ngeliat bahwa market dinamis, kita mesti siap adaptif gitu. Bukan berarti semua nunggu dari sisi apa ya, nggak ada signal jadi nggak bisa. Ya itu tugas kita sebagai trader ya, untuk bisa mengatasi dan mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kalau market nggak mau ke sini, dia nggak mau ke sini, ya kita mesti kemana? Oke? Itu disitulah. Jadi sekarang kita persiapkan analisa untuk Desember, kira-kira apa yang akan terjadi kayak gitu. Kalau gue mau kasih sedikit perspektif buat kalian, ini gue punya analisa. Kita balik lagi ke Desember ya. Ini ada angka yang menarik sebenarnya. Kita ngelihat di sini ya, beberapa poin yang lalu. Ini kalau kita ngelihat di tahun 2011 ini, gue ngambil angka yang sama kira-kira, di mana Oktobernya rally, Novembernya rally, ternyata Desember yang ini posisinya kalau kita ngelihat ya, hukum jikanya down, hukum jikanya up untuk Desember. Ini kan posisi dia open di sini, berarti dia hukum jikanya up ya. Tapi dia semester 2 di sini juga kebetulan hukum jikanya up sama kayak sekarang Q4. Kalau kemarin kita tuh hukum jikanya down tapi udah break up, di sini hukum jikanya dia up gitu. Tapi setelah Desember yang hukum jikanya up, dia closingnya malah anomali down. Ini low-nya low November, dia break ke bawah, tutup di bawah gitu ya, tanpa break HB monthly. Jadi dia nggak mengerjakan tugas Desembernya. Kenapa? Karena kita ngeliat nih open year-nya ada di bawah di sini. Jadi ini ngelihat, oh iya dia balik ke arah open year-nya. Ini yang terjadi 2011, oke? Kemudian ini 2009 ada lagi, sama kita ngeliat open year-nya ada di bawah di sini ya, di sini open year-nya dari Januari 2009. Kemudian kita lihat juga dua candle besar, Oktober, November dia impulsif ke atas. Tapi di sini dengan posisi yang sama, semester 2 hukum jikanya up, kuartal 4 hukum jikanya up, Desember juga hukum jikanya up. Dia selesaikan tugasnya dulu ya kan, break HB Novembernya, HB monthly-nya, kemudian tutup ke bawah. Setelah break HB monthly, dia tutup sekitar turun berapa? 8% dari atas gitu. Tapi untuk selebihnya, gue gak melihat fenomena di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Gue gak melihat adanya kayak tipikal yang sama gitu. Gue cari coba-coba yang sama. Kira-kira kalau Oktober Novembernya rally, Desembernya kira-kira gimana gitu. Kalau misalnya Desember rally lagi, ya wajar dong. Karena kan potensi continuation gitu. Dengan posisi yang begini, gue lihat oh ternyata mungkin aja kalau misalnya Desember itu bisa turun gitu. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat ya, ini gue tarik ini dari sisi time frame monthly gitu. Ini kita ngelihat ini dua area wick yang gede, yang ini menjadi area resisten, oke. Kemudian ketika ditarik ke sini, sama ini area resisten yang di sini, area resisten di sini, ini menjadi area-area yang susah ditembus ya, di area sini kan, susah banget nih. Ini kembali ke sini, kemudian ke reject, dia mantul ke atas. Ini juga dia sangat respect dengan area atasnya sini. Makanya di sini dia mantul, turun lagi, mantul, turun lagi, mantul, ya kan. Akhirnya dia break ke atas gitu. Nah, dengan posisi yang seperti itu, gua ngelihat juga bahwa ini sama. Kita beberapa kali kita struggle di sini. Kalau kita struggle di sini yang menjadi area topnya ya. Ini beberapa kali 3 tahun berturut-turut kita coba di reject di area 2072 gini kan, dengan bawahnya 1967 gitu. Ini juga sama kalau misalnya kita ngelihat posisi di sini, probably ketika ini berhasil reject ke atas gitu ya. Dan ini ya mungkin dia bisa aja dia balik lagi, dia stay di atas, kemudian dia balik lagi main-main di sini, bisa jadi dia 14 ke bawah lagi, baru naik lagi ke atas gitu. Itu yang kira-kira kalau kita ngeliat patternnya ada di sini gitu. Lihat pattern di sini. Dan juga mungkin terjadi pattern di sini untuk ke depannya.
Jadi kita ngelihat dari sini dari sisi monthly ya bisa jadi history ini terulang lagi kayak gitu. Kalau kita turunin lagi, apa sih yang terjadi? Apakah dari angka-angka sekarang ini gue juga coba untuk tarik ya. Di sini kita ngomong ini high, ini low. Potensinya dengan high-nya di 2000 high yang sebelumnya. Kemudian ya di sini kita ngelihat ada Fibo 1272 ya di 2151 kayak gitu. Tapi untuk close-nya kita ngelihat ini adalah tabel RPS yang kira-kira akan kita alami di bulan Desember. Untuk daily besok, ini ada 2080, kemudian R1 monthly-nya 2084, kemudian ini 2087. Ini, jadi kalau kita ngomong ini udah banyak layer-layer yang nempel. R1 monthly, R1 weekly gitu, yang mungkin ini akan dikejar 2080 gitu. Untuk sekaligus menyelesaikan tugas dari high before semesternya ya, habis semester gitu kan. Karena kan habis semester itu kan 2080-an gitu. Berarti di area R1 daily sini lah ya. Break dikit karena R1 daily itu berarti semester 2-nya udah menyelesaikan hukum jikanya membuat high yang baru gitu. Jadi lunas tugasnya. Tapi berapa jauh kalau kita ngelihat, ya di sini kita lihat banyak confluence lagi di atas. Ini ada R4 quarter yang ada 2100. Ini area 2100, ini juga area yang padat dengan layer-layer resistance ya. Ini R2 weekly ada di sini, R3 daily, kemudian juga R2 monthly gitu. Jadi setelah kita menurut gue break di area 2820, probably kita akan masuk ke R2 daily 2100, kemudian masuk ke area 2115 sampai areanya di sini adalah 2130. 2128 gitu. Setelah itu jebol mungkin kita baru akan ke R4 daily-nya 21 gini. Mungkin di sini juga 2150 gitu. Ini kan jadi area-area yang penting untuk dipantau. Nih R3 weekly 2167 gitu. Jadi kalau dari gue sih kira-kira inilah potensinya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat bahwa setelah itu apakah mungkin gold bisa turun ke bawah? Bisa jadi karena tiap kali dia habis nge-break, mungkin ini kan kita ngomong ini area ini termasuk juga area buy side liquidity ya gitu. Mungkin aja ketika dia udah mencapai area sini atau enggak mungkin dia 2100 dia akan balik lagi ke bawah gitu, dimana kita ngelihat ini akan jadi area penting 1000 area 2000 ya. Kemudian kalau kita turun ke time frame daily ini juga banyak, ini area 2050 2049 kemudian 2023 gitu, kemudian dua area 2000 turun dari situ probably bakal rungkat balik lagi ke bawah gitu. Karena kalau perhatiin lagi di sini memang pergerakan impulsif dari bulan November 13 ini belum ada pullback. Jadi sooner or later sebenarnya gold akan mengalami pullback ya. Seperti di sini ya kan, ini lari dia ada pullback dalam. Kalau misalnya kita lihat di sini dari 2010 sampai 1930 sekitar 800 pip. Jadi kalau misalnya ada pullback ke bawah ya harus siap-siap, karena di sini kalau di daily sendiri ini jadi area yang perlu dipantau. Ini area 1990, berarti ini sekitar 2000, area 2000-an ya. Ini area support kuat juga. Ini juga area yang kemarin ditinggalin tuh 2040 gitu. Jadi setelah mungkin 2100 bisa drop ke 2037 gitu. Ini area-area di sini. Ini menurut gua penting banget untuk kita perhatikan, karena kalau enggak ya kita mungkin terbuai dengan area buy gitu. Walaupun kita ngeliat sekarang ini masih going-nya upside gitu. Dari situ kita mau perhatiin juga bahwa tanggal 8 November nanti itu akan ada NFP. Kemudian tanggal 12 Desember 11-12 ya, itu akan jadi FOMC gitu. Nah itu akan menjadi probably titik balik kalau misalnya kita ngelihat bahwa hukum jika di minggu depan pas buka Senin besok itu akan up. Jadi mungkin area ini akan dikejar dulu. Kita ngeliat NFP nanti reaksinya gimana. Apakah NFP akan menjadi titik pembalikan ke bawah kayak gitu dengan data yang nanti dikeluarkan. Buat saya itu sangat mungkin aja. Diperhatikan aja, menurut gue jangan terlalu terbuai. Tapi kalau misalnya kalian mau pasang buy, oke, buy, lihatnya area-area resistannya supaya kalian nggak FOMO kayak gitu. Untuk nanti pembukaan di hari Minggu depan ya, itu kita lihat aja posisi enter seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mau coba untuk cenayangkan dulu, area weekly kita itu ada di sini, area pivot weekly-nya akan ada di area 2044 ini, 2044 di sini ya. Menurut gua ini juga make sense banget karena ini area demand ya. Jadi 2050 sampai 2037 ini akan jadi area busur untuk weekly. Kalau memang dengan posisi yang sekarang ya, bisa jadi posisi ini dia break ke sini dulu, baru dia ngejar ke bawah dulu kalau mau gitu, atau enggak langsung ke atas lagi kayak gitu. Atau dari sini dia
turun pelan-pelan, kemudian baru ke atas lagi. Dan juga bisa untuk mengulur waktu yang ada. Karena yang mau gue perhatikan nanti pas NFP itu kira-kira seperti apa kejadiannya. Seperti itu aja. So, kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa lagi, silahkan kita diskusi di komen. Ingat bahwa kesempatan kalian untuk ngambil posisi itu ada tangan kalian masing-masing. Apa yang gue bagikan di sini merupakan perspektif gue dan kira-kira perjalanan itu kira-kira kemana ke depannya berdasarkan apa yang gue lihat. Kalau misalnya kalian blatantly ngikutin tanpa kalian melakukan analisa sendiri, ya menurut gue kalian harus paham resikonya bahwa semua analisa itu tidak ada yang 100% benar. Ada kemungkinan salah dan balik lagi bukan kita yang punya market. Kita cuma bisa memitigasi kira-kira kalau kayak begini kira-kira gimana, kalau misalnya turun ke bawah gimana, dan realistis aja dengan apa yang ada di depan mata gitu. Ya, dan apa yang gue lakukan juga nggak pernah gue share juga karena gue selalu menekankan budaya bahwa trading masing-masing. Kalian punya posisi, keep it for yourself. Kalian punya profit, juga keep it for yourself. Kalian loss, juga bagian dari risk management kalian. Jadi jangan playing victim kalau misalnya kalian rungkat. Apalagi kalian mengikuti sesuatu yang nggak kalian juga diskusikan gitu. Nyatanya teman-teman di grup ya, mereka itu kita nggak pernah membahas entry kita masing-masing, tapi mereka happy, mereka paham apa yang mesti lakukan dan gak ada yang komplain. Buat gue sebagai seorang trader penting untuk kita memitigasi resiko. Kalau misalnya kalian nggak bisa memitigasi resiko, kalian mengikuti angka-angka tanpa mengetahui apa maksud dibaliknya, ya resiko tanggung masing-masing lah. Masa mau nyalain orang kalau yaudah, kalau gitu jangan lupa untuk like videonya kalau kalian suka dengan video seperti ini, share juga ke teman-teman kalian, dan subscribe video ini karena hari Selasa kayaknya juga akan live. Oke, untuk kita bahas kira-kira pergerakan di tengah minggu seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.